Ya tentu kita selalu pemerintah berupaya mengakselerasi. Apalagi di kuartal terakhir ini pemerintah menggelontorkan bansos agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Dan memang di setiap tahun kuartal ketiga keempat ini selalu yang akan menentukan total pertumbuhan ekonomi secara setahun. Perang Gaza itu kan kemarin sudah termitigasi dampak ekonominya terhadap Indonesia, sehingga efek daripada perubahan harga komoditas itu relatif sudah landai. Demikian pula perang di Ukraina. Nah tentu yang sekarang faktor yang utama mempengaruhi ekonomi ke depan adalah perang tarifnya Trump. Nah ini kita berharap bahwa perang tarif ini akan selesai juga gitu. Karena kalau tidak perang tarif itu tidak selesai, tetap ekonomi akan terganggu. Ya, jadi pertama kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil di angka 5%. Ini kalau kita lihat dalam 7 tahun terakhir aja kalau 5% berarti PDB kita tumbuh 35%. Tumbuh 35% kan sebuah angka yang bukan angka yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang sekitar kita, China kemarin memang masih tumbuh 5,2, Turki 4,8, Saudi 39, Brasil 2,2. Dan di antara G20 ya kita nomor 3 lah di bawah India, Cina, dan Indonesia. Inflasi kita lihat 2%, kemarin capaian kita 2,6, ini terendah di antara G20. Bandingkan dengan negara-negara seperti Italia 5%, Afrika Selatan inflasi, Argentina misalnya 33%, Turki 33%, Rusia 8%, Amerika 2,9 dan Brasil 5,13. Jadi kita pengendalian inflasinya juga relatif baik. Kalau defisit APBN kita kan 3%. Nah itu negara lain, Afrika Selatan, Turki masih 5-7. Kalau PDB kita di bawah 40%, negara seperti Amerika Serikat kan 124%, Jepang 237%, jadi Cina 88%, India 81%. Jadi kita relatif juga jauh lebih rendah dan kredit rating kita juga masih investment grade, layak investasi dengan outlook stable. Baik itu Moody, Fitch maupun S&P, jadi seluruhnya baik. Kalau kita lihat terakhir indeks harga saham gabungan juga sudah lebih dari 8.000 dan itu lebih baik dari sepanjang 1 tahun. Cadangan devisa sekitar 150 billion. Nah ini tentu berbagai cadangan devisa itu selain dari trade juga dari penerbitan surat dan juga terkait dengan faktor pengurangnya adalah operasi pasar untuk menjaga rupiah itu sendiri. Nah, namun angka 148 itu import 6,5 bulan, jadi relatif aman secara makro. Dan secara fundamental kita juga membentuk yang namanya Bank Emas. Bank Emas ini sangat tepat waktu karena Indonesia hilirisasi emas kan sejak tahun 1967. Sejak pertama kali Freeport masuk di Indonesia. Tetapi baru sekarang Freeport memproduksi emas di Indonesia. Biasanya kita hanya mengekspor koper konsentrat, sebagian diproses di Gresik menjadi koper katod,
sebagian lagi yang price metal recovery-nya itu diinvest di luar negeri, di Jepang dan di mana. Jadi untuk pertama kali di Indonesia, dan produksinya tuh sekitar 60 sampai dengan 70 ton emas, setara dengan emas. Emas kita yang ada di Pegadaian juga kira-kira 70 ton. Emas kita yang ada di Bank Indonesia juga 70 ton. Nah, jadi bandingkan kalau ke depan dari Freeport 60 sampai 70 ton setiap tahun. Kemudian dari Aman Mineral itu juga sekitar 20 ton. Jadi kita memproduksi 110 ton per tahun yang selama ini diproduksi di negara lain. Jadi inilah yang Bapak Presiden ingin agar wealth creation, menghasilkan kekayaan itu di dalam negeri. Nah, dengan Bank Emas, dengan gejolak dunia, harga emas sekarang all time high juga di $4.000 per troy ounce ya. Jadi ini juga dibandingkan di awal tahun juga ini terjadi kenaikan. Investasi juga kita lihat 942 triliun di semester 1, dan angka ini dibandingkan tahun lalu naik 13%. Dan saya monitor dari Pak Menteri Investasi di kuartal ketiga juga sekitar 1.400 triliun bisa dicapai. Nah, belum dari kawasan ekonomi khusus secara kumulatif kita capai 294 triliun dan tenaga kerjanya 187.376 dari 442 pelaku usaha. Nah, kalau kita lihat angka kemiskinan itu juga turun 8,47%, dan ini terendah sepanjang sejarah dibandingkan periode sebelumnya di tahun 2024 misalnya 9,03, 2022 misalnya 9,54. Ekstrim miskin juga turun dari tahun lalu 1,26, tahun ini 0,85 di bulan Maret. Jumlah orang yang bekerja juga meningkat, jumlahnya 145,77 orang. Pekerja penuh itu 96,48 juta, paruh waktu 37,62, dan setengah pengangguran ada 11,67. Nah, tingkat pengangguran terbuka sendiri turun ke 4,76%, dan ini juga terendah sejak krisis 98. Jadi tahun lalu sendiri 4,82%. Dan jumlah penganggurannya adalah 7,28 juta dibandingkan tahun Februari 2023 itu 7,99 juta orang. Nah, dari segi perdagangan internasional, kita surplus 5,49 miliar di Agustus 2025, dan ini surplus 64 bulan berturut-turut. Jadi ini dan capaian perjanjian, kita selesaikan perjanjian SEPA, dan ini secara substansi kita membuka pasar di 27 negara Eropa, tarifnya mendekati 0% di 97% pos tarif, dan produk unggulan kita juga 0 seperti kakao, karet, tekstil, garment, CPO, alas kaki, dan juga furniture. Target kita trade-nya itu meningkat 2,5 kali dalam 4 tahun ke depan, tetapi ini baru mulai berjalan 1 Januari 2027 karena perlu ratifikasi dari Parlemen Eropa, dan untuk ratifikasi itu dokumen yang ditandatangan perlu diterjemahkan ke 24 bahasa. Nah, karena ini kan negara di sana 27, bahasanya 24. Jadi bayangkan kalau wartawan tahu lah satu kalimat itu bisa multiple tafsir, multi tafsir. Nah, ini tafsirnya 24. Jadi ini yang menjadi tantangan. Kemudian kita juga selesai dengan Kanada. Kanada minimal di Amerika kita sudah punya kaki, yaitu di Amerika Utara. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan dengan negara-negara di Eurasia. Eurasia itu Rusia, Belarus,
dan negara-negara Tajikistan dan yang lain. Nah, kemudian tarif Trump kita negosiasi prinsipal sudah selesai 32% menjadi 19%, tapi masih ada pembicaraan detail terkait dengan komoditas lain dan legal drafting daripada reciprocal agreement on reciprocal tariff itu sendiri. Kemudian yang lain kita dengan BRICS. Tentu ini BRICS negara-negara Global South, di mana China, Indonesia, dan Brasil, India berada di dalamnya. Ini juga 60% daripada ekonomi dunia. Kemudian juga ASEAN Digital, ini diharapkan dalam pertemuan ASEAN nanti bisa diselesaikan, walaupun penandatangannya targetnya di 2026. Terkait dengan sosial, ini kredit usaha rakyat sudah dinikmati tahun ini oleh 3,46 juta UMKM, dan kita memberikan stimulus di awal tahun yang anggarannya sekitar 61 triliun, terdiri dari berbagai macam bansos seperti THR untuk ASN, stimulus transportasi, kemudian subsidi upah dan diskon listrik maupun jaminan kehilangan kerja. Dan kita melanjutkan lagi dengan diskon ini di Nataru. Nah, anggaran yang disiapkan itu untuk kereta api Pelni ASDP 185 miliar, untuk tiket pesawat subsidinya 294 miliar, dan kita juga mendorong paket ekonomi 8, 4 plus 5. 8 itu yang jangka pendek, antara lain magang. Magang kemarin kita tambah, karena dari 20.000 yang kita buka, itu pendaftarnya lebih dari 200.000. Dan jumlah pekerja, jumlah yang perusahaan yang mendaftar lebih dari 1.700. Kemudian kita akan buka lagi batch kedua di bulan November untuk 80.000. Jadi tahun ini kita selesaikan 100.000, dan ini juga dibuka untuk lulusan dari semacam dari universitas yang berada di bawah Departemen Agama. Jadi ini seluruhnya sifat dari magang itu inklusif, dan mereka diberikan upah minimum kabupaten atau kota. Kita juga mendorong berbagai kegiatan yang terkait dengan Kampung Layan Merah Putih. Itu disiapkan untuk menyerap tenaga kerja 270.000. Nah, ini targetnya sampai tahun depan. Kemudian armada kapal nelayan modern, ini juga 600.000 tenaga kerja dalam 3 tahun ke depan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pada wisatawan. Nah, kita berharap wisatawan kita bisa capai angkanya, sementara ini kan sekitar 12-13 juta. Nah, tentu kita berharap bisa tembus di atas 15 juta dalam tahun-tahun ke depan. Nah, pemerintah juga mendorong beberapa reformasi kebijakan, terutama yang online single submission dengan PP 28. 5 Oktober kemarin sudah berlaku, sehingga sudah ada service level agreement dengan kementerian dan lembaga. Dengan service level agreement, maka sudah tertentu waktunya apabila KL itu tidak menyelesaikan perizinannya, maka otomatis OSS akan memberikan approval. Jadi ini merupakan sebuah terobosan untuk investasi. Ya, tentu kalau job creation ujungnya selalu dari investasi.
Namun kalau kita lihat beberapa proyek pemerintah, misalnya MBG, itu kan juga mempersiapkan dapur dan juga jumlah tenaga kerja bisa disiapkan di sana. Nah, ini juga otomatis akan menciptakan tenaga kerja langsung. Kemudian Koperasi Merah Putih yang direncanakan di 80.000 desa, itu kalau 5 tenaga kerjanya aja ada 400.000. Nah, itu kalau 400.000, ya kita punya growth kan 1% 400.000. Dan ini 400.000 itu adalah ekosistem yang tercipta dari Koperasi Merah Putih. Jadi yang langsung dari 80.000 dikali 5 saja sudah 400.000. Rule of thumb growth 1% menciptakan 400.000. Jadi dari itu mendorong 1% bisa. Kalau MBG kan 330 triliun. Nah, itu juga tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi dari berbagai program itu ya lapangan kerja akan tercipta juga ekosistemnya. Program padat karya sudah disiapkan di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, dan itu menjadi paket dari paket 8, Pak. Jadi itu sudah masuk dalam paket 8. Selama itu nanti anggarannya bisa diabsorb, lapangan kerja juga bisa tercipta. Dari pembangunan rumah misalnya FLPP yang dinaikkan menjadi 350.000 rumah, itu kalau dikeroyok oleh 5 orang, itu juga lebih dari 1,3 juta orang bekerja. Nah, kalau itu lebih 1,3, rule of thumb itu kan quote unquote bisa 3% pertumbuhan juga. Padahal rumah yang dibangun FLPP 350.000, kemudian melalui subsidi kredit usaha rakyat itu 130 triliun yang setara dengan 320.000 rumah. Jadi sebetulnya dari sektor perumahan itu digenjotnya dengan anggaran yang ada bisa sampai dengan 670.000. Ya, tadi saya sudah memberikan ilustrasi dari berbagai program aja. Secara teori itu bisa menambah 2-3%. Dan dengan situasi fundamental sekarang 5%, itu angka 6-7%, bahkan 8%, ini harus kita dorong dengan ekosistem yang berjalan dengan baik, dan kita harus menjaga sustainability dari program itu sendiri. Ya, pertama perang Gaza itu kan kemarin sudah termitigasi dampak ekonominya terhadap Indonesia. Sehingga efek daripada perubahan harga komoditas itu relatif sudah landai. Demikian pula perang di Ukraina. Nah, tentu yang sekarang faktor yang utama mempengaruhi ekonomi ke depan adalah perang tarifnya Trump. Nah, ini kita berharap bahwa perang tarif ini akan selesai juga gitu. Karena kalau tidak, perang tarif itu tidak selesai, tetap ekonomi akan terganggu. Ya, tentu kita target sesuai dengan anggaran kan tahun depan 5,4. Mungkin tahun depannya lagi kita bisa dongkrak selama seluruh ekosistem yang sedang dibangun ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi ekosistem MBG, ekosistem Merah Putih,
ekosistem pembangunan rumah untuk masyarakat. Nah, kemudian tentunya infrastruktur yang dibangun dengan public-private partnership. Antara lain, proyek yang dicanangkan Bapak Presiden yang juga cukup besar adalah The Great Seawall. Seawall ini kan akan memakan investasi sekitar 80 billion US dollar. Nah, ini kemarin ditawarkan ke China, sangat berminat, dan beberapa negara lain, Korea dan Jepang, sehingga tentunya ini juga ada multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sektor infrastruktur dan konstruksi itu selalu menggerakkan sektor-sektor yang multipliernya luas. Enggak, itu kan S1 itu juga dihasilkan oleh IAIN. Nah, itu kita tidak ingin itu dikecualikan. Jadi itu pun program ini inklusif. Karena kalau data berdasarkan Kemendikti kan IAIN nggak masuk. Jadi ini kita masukkan juga data-data yang dari Kementerian Agama. Bukan, lulusan. Jadi mereka yang lulus itu kita magangkan, intern lah di perusahaan selama 6 bulan. Upah minimum kabupaten kota. Karena kalau kita lihat upah minimum provinsi misalnya Jawa Barat 2, sekian, tapi Bekasi sendiri angkanya lebih tinggi. Ini insentif buat para lulusan, karena lulusan kan kalau mau bekerja ditanya pengalaman kerja. Jadi ada mismatch antara mereka lulus perguruan tinggi dan lapangan kerja. Sehingga lapangan kerja selalu diisi oleh secondary market yang berpengalaman. Nah, kita mau masuk primary market. Nah, yang fresh graduate-nya bisa masuk. Ya. 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 Nah, sekarang kita sedang mulai lagi nego tarif dan sedang sangat intensif, jadi tidak berpengaruh dalam negosiasi. Ya, pertama tentu mendorong turunnya tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya turun kan harapannya kredit yang disalurkan juga akan bertambah dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Ya, balik lagi, kalau perusahaan melakukan ekspansi, kreditnya diambil kan mereka hiring. Mereka mempekerjakan, membuka lapangan kerja. Ya, tentu kita selalu pemerintah berupaya mengakselerasi. Apalagi di kuartal terakhir ini, pemerintah menggelontorkan bansos agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Dan memang di setiap tahun, kuartal ketiga keempat ini selalu yang akan menentukan total pertumbuhan ekonomi secara setahun. Ya, Nataru pasti akan jalan lagi. Itu kemarin sudah dilaporkan. Dan ada program lain yang nanti akan diumumkan pada waktunya. UMKM kan kita sudah berikan UMKM yang kena pajak dipastikan yang omsetnya 4,8 miliar. Dan ini dipastikan dalam 5 tahun ke depan. Kalau tidak kan sebetulnya fasilitas ini sudah berakhir tahun ini. Tetapi Pak Presiden minta ini untuk terus supaya UMKM bisa merencanakan usahanya dengan baik. Jadi tidak perlu was-was setiap tahun. Program unggulan mulai dari MBG, Operasi Merah Putih, kemudian terkait dengan devisa hasil ekspor, kemudian capaian-capaian
pemerintahan yang sudah dicapai dalam 1 tahun dan rencana program ke depan.